kalau nggak salah di minggu depannya kita akan belajar tentang fuzzy. Hari ini kita akan ngomong masalah reasoning yang basisnya adalah first order logic, ya, seperti itu. Jadi nanti di reasoning ini kita juga bisa melakukan proses pencarian fakta-fakta baru kalau seandainya kita memiliki ada sebagian fakta gitu ya, dan barangkali ini juga merupakan salah satu dasar untuk kalau seandainya teman-teman bisa melakukan proses planning, itu salah satu dasarnya adalah terkait dengan reasoning. Dan planning mungkin di sana ada kaitannya juga dengan reinforcement learning gitu. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman ngomong reinforcement learning, basicnya salah satunya adalah reasoning. Oke, yang kita akan pelajari ada proportional logic. Mungkin nanti kita masuk ke first order logic ya. Nanti kita coba lihat. Oke, ada beberapa jenis logika. Ini kalau kita buka di bukunya Stuart Russell, ini ada yang dinamakan dengan proportional logic. Yang kita amati adalah apa yang di dunia nyata itu sebenarnya adalah fakta-fakta. Gitu. Jadi fakta terkait dengan sesuatu. Namun kita tidak memiliki ada relasi objek ataupun juga relasi antara fakta dengan objek, gitu ya. Itu yang tidak kita miliki. Sedangkan nanti ada juga yang kita namakan dengan first order logic yang memiliki fakta yang mungkin lebih tinggi bila dibandingkan dengan proportional logic. Dan juga temporal logic gitu ya. Jadi kalau temporal logic ada kaitannya juga dengan waktu. Jadi kebenaran yang ada pada suatu saat belum tentu benar pada saat berikutnya, seperti itu. Terus juga mungkin ada probability theory dan juga fuzzy logic gitu ya. Mungkin beberapa ada yang mix antara probability dan fuzzy logic gitu ya. Keduanya ini masih dimanfaatkan dan biasanya kita akan banyak sekali juga bermain-main berada di sini gitu ya. Contoh misalkan untuk machine learning dan kawan-kawan ada banyak yang memainkan ada di sana gitu ya. Logik yang kita bahas kali ini kaitannya dengan sesuatu yang benar atau salah. Jadi kita bisa saja mengatakan bahwa sesuatu fakta itu benar atau suatu fakta itu salah berdasarkan pengetahuan yang pertama kali akan diberikan gitu ya. Nanti kita akan coba dengan melakukan proses inferensi atau mungkin melakukan proses akuisisi fakta-fakta yang ada dari fakta-fakta yang lain gitu ya. Untuk siapa? Untuk fakta-fakta yang tentunya tidak kita ketahui. Jadi ada 3 posisi, yakni benar, salah, dan juga tidak kita ketahui. Ketika values ini berlaku untuk ketiga level fakta, sedangkan untuk yang probability dan fuzzy logic mungkin nanti kita basisnya adalah derajat kepercayaan gitu ya, yang nilainya antara 0 dengan 1, seperti itu. Proportional logic ini sangat mudah difahami karena kita biasanya juga berkecimpung di sini, terutama untuk teman-teman yang banyak melakukan proses programming, kan ada pengecekan if then seperti itu ya. Jadi if boolean expression, di mana boolean expression itu juga merupakan sebuah logika gitu ya. Logika yang paling sederhana dan boleh dikatakan paling mudah untuk kita pahami gitu ya. Dan kita akan menyatakan bahwa kita mudah membedakan teknik reasoning ini dengan teknik searching. Kalau yang sebelumnya kita lihat atau yang kita pelajari itu adalah kaitannya dengan teknik searching. Nah, logika ini nanti akan kita bisa manfaatkan untuk proses reasoning gitu ya. Salah satu reasoning yang mungkin menarik untuk kita pelajari lagi itu adalah planning gitu ya. Planning biasanya digunakan di dunia robotik. Namun kalau seandainya kita tidak berada di dunia robotiknya, mungkin kita bisa mencoba untuk melakukan proses desain dari sisi reasoning yang ada. Terus juga ya mungkin nanti kita masuk ke sana. Dari sisi struktur tata bahasanya, mungkin kita akan katakan bahwa yang dinamakan dengan logika ini sebenarnya terdiri atas yang paling kecil adalah atomic sentence. Jadi atomic sentence menyatakan true atau false gitu ya. Atau mungkin variabel. Jadi nanti kita akan bermain-main dengan ada variabel-variabel di mana masing-masing variabel ini akan bisa bernilai true atau false gitu ya. Dan ini adalah kalimat yang paling kecil gitu ya. Dari kalimat yang paling kecil ini sebenarnya nanti bisa membangun kalimat yang lebih besar
di mana sebuah sentence ini bisa berupa atomic sentence ataupun berupa complex sentence. Contoh complex sentence berapa? Misalkan sentence yang dikonektifkan dengan sentence yang lain gitu ya. Mungkin nanti quantifiernya mungkin kita ada kenal ada and, or, if, and only if then gitu ya. Jadi quantifier ini akan membangun logika-logika yang jauh lebih besar gitu ya. Ini kan saya yakin teman-teman terbiasa dengan and, or ini, seharusnya terbiasa dengan di sana pada saat kita melakukan proses programming seperti itu. Ada tabel kebenaran dengan 5 konektif yang ada. Kalau tadi dikatakan bahwa konektif yang bisa kita miliki adalah ada negasi, terus kemudian ada fungsi and, fungsi or, if then, dan if and only if. Maka izin saya ulas kembali di sini. Untuk yang negasi ini adalah kita memberikan lawan dari nilai kebenaran yang kita miliki. Jadi contoh misalkan variabel p, kalau seandainya nanti suatu saat dia bernilai false, kita negasikan dari variabel p, ini nanti akan bernilai true, karena lawan dari false adalah true. Jadi hanya ada dua nilai yang saling bertolak belakang. Seperti itu. Terus kemudian quantifier n, ini membutuhkan ada dua. Jadi kalau yang di sini ada unary operator, hanya ada satu operator, satu variabel yang terlibat. Sedangkan yang binary operator kita harus melibatkan dua buah variabel gitu ya. Nanti mungkin bisa juga variabelnya sama pun tidak masalah. Yang jelas ada bagian kiri dan juga ada bagian kanan yang akan dioperasikan seperti itu. Yang unary hanya satu, yang binary ada 4 yang akan kita kenal. Yang binary di sini adalah quantifier n, yang perlu diingat hanya di bagian yang di bawah, di mana akan bernilai true pada saat keduanya bernilai true. Jadi kedua variabel akan bernilai true. Kalau seandainya kedua variabel bernilai true, maka hasil dari operasinya akan bernilai true. Sedangkan untuk yang or, yang perlu dilihat hanya di bagian atas saja. Jadi kalau seandainya keduanya bernilai false, maka akan bernilai false gitu ya. Sedangkan untuk yang if then, ini ada di ketiga gitu ya. Jadi kalau seandainya P ini adalah true dan Q ini adalah false, maka dia akan bernilai false. Selain itu dia bernilai true. Seperti itu. Dulu saya mengingat tabel ini dengan cara yang seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah quantifier if and only if, dua buah variabel ini akan bernilai true pada saat keduanya sama, atau akan bernilai false pada saat keduanya sama. Keduanya berbeda seperti itu. Jadi perbedaan di antara kelima konektif ini harusnya bisa difahami dengan baik. Kita mungkin juga nggak perlu dihafal sih, karena ini logikanya. Namun logika-logika ini nanti yang akan kita manfaatkan untuk bisa membangun beberapa atau mencari fakta-fakta yang lainnya seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah pada saat kita ngomong masalah proportional logic, ini sebenarnya ada beberapa rules yang menjadi dasar kita untuk bisa mengenerate fakta-fakta yang lain. Jadi yang pertama akan kita katakan sebagai modus ponens atau implikasi. Ya. Jadi cara membaca dari modus ponens ini adalah pada saat kita memiliki ada dua buah variabel alfa dan beta, jadi nanti di sini kaitannya dengan alfa dan beta saja. Pada saat kita memiliki ada variabel alfa dan beta, ini kalau kita mengetahui bahwa di sini adalah true, maksudnya adalah jika alfa dan beta itu adalah true, dan kita memiliki ada variabel alfa itu adalah true juga, maka kita bisa pastikan bahwa beta ini adalah true. Gitu ya. Kenapa? Karena lihat bahwa ada alfa, jika alfa maka beta, gitu ya, dan kita mengetahui bahwa alfanya adalah benar. Lihat di posisi ini, P dan Q. Jika alfa maka beta, jadi alfanya adalah P dan betanya adalah Q, gitu ya. Dan kita di sini posisinya adalah kita mengetahui bahwa kalau seandainya kalimat utuhnya itu adalah true, di mana posisi true hanya ada 1, 2, dan 3, yang ini tidak gitu ya. Dan kita memiliki ada di sini adalah true, oke. Di sini adalah true, berarti kan posisinya hanya ada di baris yang keempat ya. Maka kita bisa pastikan bahwa key itu adalah true pula. Seperti itu. Ini kan akan bernilai true
ada 3 komponen kan. Kalau P-nya adalah true, kan hanya ada satu kan, maka key-nya adalah true pula. Seperti itu. Jadi itu yang akan menjadi dasar kita untuk modus ponens. Kalau seandainya nanti teman-teman mengetahui ada dua kalimat ini adalah bernilai benar, maka kita juga bisa turunkan bahwa beta itu adalah benar. Seperti itu. Itu yang akan dinamakan dengan modus ponens. Seperti itu. Yang berikutnya adalah proses N elimination, di mana proses N elimination ini adalah kalau kita memiliki ada, let's say 2 dulu ya, 2 variabel alpha 1 dan alpha 2. Alpha 1 and alpha 2 adalah benar. Kalau kita memiliki alpha 1 and alpha 2 adalah benar, maka kita bisa turunkan alpha yang ke I, dalam hal ini adalah alpha 1 itu adalah benar, dan juga alpha I-nya itu adalah 2, alpha yang kedua itu adalah benar. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi dari posisi ini yang kita miliki adalah kalau seandainya alpha and beta itu adalah benar, atau mungkin alpha 1 dan alpha 2 itu adalah benar, ini hanya ada di posisi ini gitu ya. Kebenaran yang ada di sini bisa kita turunkan dari masing-masing komponennya. Komponen pertama adalah benar, komponen kedua adalah benar gitu ya. Sehingga kalau kita jejerkan demikian sampai ke n buah variabel, maka kita akan memiliki ada variabel pertama benar, variabel kedua benar, variabel ketiga benar, variabel keempat benar. Seperti itu. Kalau seandainya kita ini adalah yang dinamakan dengan n elimination. Jadi kita buang atau kita eliminasi n-nya, operator n-nya yang kita eliminasi gitu ya. Nah, kebalikannya adalah dengan n introduction. Kalau seandainya kita memiliki ada variabel 1 itu benar, variabel 2 itu benar, maka sebenarnya kita bisa introduce satu kalimat yang lebih kompleks itu adalah benar pula gitu ya. Alpha 1 and alpha 2 ini pasti benar gitu ya. Contoh misalkan di sini adalah P, di sini adalah Q. Kalau kita tahu P-nya benar, Q-nya adalah benar, maka P dan Q juga pasti akan benar gitu ya. Atau mungkin nanti dari posisi alpha 1 sampai alpha yang ke N ini nanti akan membentuk kombinasi. Misalkan alpha 1 and alpha 2 dan seterusnya sampai alpha yang ke N itu adalah benar. Gitu ya. Jadi kita bisa introduce gitu ya. Saya punya 2 fakta, maka keduanya adalah benar gitu ya. Contoh misalkan apa ya? Mas Faidil ganteng gitu ya misalkan. Agung juga ganteng gitu ya, misalkan. Alpha 1 dan alpha 2 ini adalah benar. Jadi Mas Faidil dan Agung ganteng. Misalkan kayak gitu. Kita bisa apa, mohon maaf tadi saya memfitnah diri sendiri sebenarnya. Jadi dan juga memfitnah Mas Faidil juga. Jadi kurang lebih seperti itu bisa kita perkenalkan. Terus kemudian yang lain lagi adalah OR introduction, di mana kalau kita memiliki ada satu buah variabel, maka kita bisa perkenalkan OR apapun pasti benar. Gitu ya. Contoh misalkan kalau kita memiliki ada variabel batu bumi berwarna merah, gitu ya. Batu merah, ya. Terus kemudian batu putih, batu hijau, batu ini. Kalau seandainya kita ada mengetahui ada satu buah batu merah ini adalah benar, maka kita bisa memiliki kalimat yang lebih kompleks, batu merah atau batu biru atau batu ini atau batu yang lain itu juga merupakan kalimat yang benar dengan quantifier OR gitu ya. Kalau yang tadi kita memiliki ada banyak variabel yang bernilai benar, kalau di sini dengan satu buah variabel pun kita bisa notasikan ada kalimat yang jauh lebih kompleks. Terus kemudian yang lain lagi ada double negation elimination, di mana kita bisa mencari value yang ada. Jadi contoh misalkan di sini adalah tidak benar itu adalah benar, gitu ya. Karena dengan tidak benar akan bernilai false, terus kemudian dinegasikan kembali, akan kembali lagi ke nilai yang sesungguhnya. Gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai double negation. Gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya unit resolution ini. Unit resolution ini berlakunya adalah seperti ini. Jadi kalau seandainya kita memiliki ada alpha atau beta itu adalah benar, dan kita memiliki negasi dari alpha itu adalah benar, maka sebenarnya kebenaran dari kalimat ini, kalimat yang pertama, itu berasal dari kebenaran variabel yang pertama. Kenapa? Kalau seandainya di sini tidak beta itu adalah benar, berarti beta sendiri sebenarnya values-nya adalah false. Alpha or false itu akan bernilai kalau
di sini adalah benar, maka kebenaran itu berasal dari alfa. Maka kita bisa turunkan bahwa dengan unit resolution ini akan kita memiliki ada fakta alfa di sana, seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah resolutions. Kalau yang tadi ada unit resolutions, yang di sini adalah hubungannya dengan sebuah variabel dan negasi dari variabel. Kalau seandainya kita memiliki ada kalimat 1 ini bernilai benar dan kalimat 2 ini adalah bernilai benar, dengan variabel 1 pada kalimat 1 itu adalah benar, di negasi, tidak ada negasi, dan kalimat yang kedua ada negasi, pada variabel yang sama, maka kita bisa buang variabel itu dengan mengintroduce unit resolution bahwa alpha atau gamma itu adalah benar. Kita tidak peduli dengan values yang ada di beta, apakah betanya itu benar atau negasi betanya yang benar, tapi kita bisa turunkan alpha atau gamma. Jadi nanti posisinya yang benar siapa, yang alpha atau yang gamma, itu nanti mungkin akan di-inference dengan kalimat-kalimatnya yang berikutnya. Gitu ya. Seperti itu. Contoh misalkan pada saat di sini adalah false, gitu ya. Kemarin gimana ya cara membuktikannya? Saya pakai notepad aja mungkin. Bisa ya. Oke. Alpha atau beta, terus kemudian kita memiliki negasi beta atau gamma, ini ya. Maka kita akan memiliki ada yang dinamakan dengan alpha atau gamma. Maka kita bisa turunkan, kalau kita memiliki ada dua kalimat itu, maka kita bisa turunkan menjadi alpha atau gamma. Gitu ya. Kita coba lihat kalau seandainya beta ini adalah bernilai benar. Gitu ya. Pada saat beta bernilai benar, maka ini seharusnya kita tidak mengetahui. Gitu ya. Di posisi ini sebenarnya adalah beta, alpha itu kita ketahui, gitu ya, bisa true atau false, gitu ya. Terus pada saat betanya ini adalah true, maka not beta itu akan bernilai false, kan? Betul ya? Nah, karena kalimat ini adalah bernilai benar, tidak beta atau gamma itu adalah benar, maka dengan dengan unit resolution kita bisa ketahui bahwa gamma itu pasti benar, gitu ya. Sehingga ini bisa kita ketahui bahwa gamma itu sama dengan true, gitu ya. Nah, pada posisi yang seperti ini, maka kita bisa tahu bahwa alpha atau gamma itu akan bernilai true. Kenapa? Karena nilai dari ini, nilai dari ini atau true itu pasti akan sama dengan true. Paling tidak kalau seandainya alfanya adalah false, pasti kebenaran itu bisa kita turunkan dari gamma. Ya. Ini kalau betanya adalah benar di kondisi yang pertama. Sedangkan kondisi yang kedua, kondisi satunya ya. Kondisi yang kedua ini adalah pada saat beta itu sama dengan false, dan sehingga harusnya pada saat beta adalah false, negasi dari beta itu akan bernilai true, benar ya? Nah, pada posisi itu maka karena kalimat ini adalah benar, okay, sehingga kita bisa ketahui bahwa gamma ini kebenarannya tidak bisa kita ketahui. Masih bisa true ataupun false. Kenapa? Karena kebenarannya kita sudah tahu bahwa ini benar, gitu ya. Jadi gammanya bisa jadi true atau false, gitu ya. Sedangkan pada saat betanya adalah false, karena di sini adalah false dan kita mengetahui bahwa alpha or beta itu adalah true, maka dari posisi ini kita bisa ketahui bahwa alpha itu adalah true pula, gitu ya. Sehingga pada saat kita memiliki seperti itu, maka posisi ini
di posisi alpha or gamma ini akan memberikan nilai true. Dari mana? Dari yang pertama adalah alfanya adalah true, ya. Alfanya adalah true, tabel kebenaran alpha, atau true or false yang merupakan tabel kebenaran gamma. Jadi meskipun gamanya tidak kita ketahui, tapi sudah bisa kita turunkan dari alfanya. Sedangkan kalau seandainya betanya adalah true, meskipun alfanya tidak kita ketahui, tapi gamanya sudah bisa kita ketahui bahwa dia adalah benar. Seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai resolution, gitu ya. Resolution ini ada dua. Yang pertama adalah dengan operator OR. Terus kemudian kita juga memiliki ada operator negasi alfa dan beta, gitu ya, dan juga beta dan gamma. Ini kalau nanti teman-teman mencoba untuk menurunkan dengan cara yang sama, pasti akan mendapatkan dua itu. Jadi di posisi ini bisa jadi coba tunjukkan bahwa betanya kalau seandainya true, itu kondisi pertama. Terus kemudian nanti tunjukkan dengan cara kalau seandainya betanya adalah false, karena ini adalah fakta kita memiliki ada dua sisi, true dan false, gitu ya, true atau false, ya, maka kita hanya memiliki ada dua kondisi itu, sehingga nanti akan bisa kita turunkan negasi dari alfa dan gamma ini akan bernilai benar, seperti itu. Oke, itu tadi adalah aturan inferensi, dan kita bisa lihat dari masing-masing, gitu ya. Dari masing-masing mungkin dengan penjelasan yang sama kita akan bisa mendapatkan masing-masing dari aturan yang ada. Oke. Solusinya ada dua. Nah, aturan inferensi itu nanti kita bisa manfaatkan dengan beragam cara, gitu ya. Salah satunya kalau kita dihadapi dengan mencoba untuk mensolusikan dunia wumpus, tapi nanti dalam kasus real mungkin solusinya tidak proses inferensinya tidak hanya wumpus saja. Okay. Seingat saya ada yang mengerjakan tesis terkait dengan OWL, ada nggak, ontologi, dan ontologi juga memanfaatkan logika juga kalau nggak salah. Mohon saya dikoreksi kalau seandainya saya salah. Jadi itu mungkin nanti yang akan kita coba lakukan. Di dunia wumpus ini sebenarnya adalah game sederhana yang bisa dimanfaatkan si penutur artificial intelligence untuk menjelaskan bagaimana logika itu berjalan. Jadi ini hanya abstraksi, gitu ya, bahwa sebenarnya itu bisa dimanfaatkan, gitu ya. Dan nanti pemanfaatannya mungkin nanti tergantung dari teman-teman kira-kira akan mengembangkan lebih jauh seperti apa. Terus kemudian ini juga menjelaskan bagaimana implementasi dari proportional logic itu sendiri. Jadi apa yang terjadi di dunia wumpus? Di dunia wumpus ini kurang lebih dari sisi map yang biasa dituturkan oleh para penutur artificial intelligence ini adalah kita memiliki ada seorang agen, di mana agen ini pergi ke dalam peta yang sebenarnya tidak diketahui oleh agen itu. Jadi peta ini baru pertama kali dia datang di sana. Agen ini memiliki kemampuan untuk bisa merasakan, melihat, dan juga mendengar. Ya. Apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan adalah dengan adanya keberadaan angin sepoi-sepoi. Ya, angin sepoi-sepoi ini akan terjadi pada saat di sebuah lubang ini akan meniupkan angin sepoi-sepoi ke ruangan yang berada di sekelilingnya. Jadi pada saat agen berada di sini, dia bisa menerka bahwa di bagian atas, bagian utara dia mungkin adalah ada lubang, di bagian timur atau mungkin di bagian yang barat itu adalah ada lubang, gitu ya. Sehingga karena tujuan kita juga sebisa mungkin menghindari bahaya, maka jangan pergi ke suatu lokasi yang belum diketahui kebenaran apakah di situ ada lubang atau tidak, seperti itu. Terus kemudian dia juga bisa mencium, gitu ya, mencium bau busuk dari monster kita atau yang dinamakan dengan wumpus. Si wumpus ini akan memberikan bau busuk pada chamber atau ruangan yang berada di
lokasi di mana dia berada, atau juga ruangan di sekitarnya. Sehingga nanti kalau kita melihat ada wumpus yang ada di sana, bagian utara, bagian timur, ataupun bagian selatan, ini juga akan memiliki ada bau busuk gitu ya. Sehingga si agen pada saat dia masuk ke satu lokasi, dia akan mengetahui bahwa di sekitar situ pasti ada si wumpus gitu ya. Sehingga jangan pergi ke satu lokasi yang dirasakan jangan pergi ke suatu lokasi yang belum diketahui apakah di situ ada wumpus ataupun ada pitnya. Jadi di posisi itu ada dua bahaya yang muncul. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana si agen ini bisa mendapatkan emas, gitu ya. Nah, tadi ada merasakan, membaui, juga bisa melihat, gitu ya. Melihatnya di sini adalah asumsinya bahwa ruangan-ruangan ini gelap, gitu ya. Pada saat ada gold, ada bagian yang kita akan ambil atau yang bersinar di sini, dalam ini ada gold, maka dia akan mengeluarkan semacam cahaya, gitu ya, cahaya pada ruangan itu saja. Gitu. Jadi di lokasi yang lain tidak ada cahayanya. Gitu. Nah, gimana caranya? Apa yang menjadi tantangan Wumpus ini, Wumpus World ini adalah gimana caranya supaya si agen itu bisa mengambil gold dan kemudian kembali lagi ke posisi semula dengan selamat, seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa dekati permasalahan ini dengan menggunakan logika proposisi, ya. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau kita baca dengan deskripsinya, di sini Mas Yanto sudah menuliskan. Jadi di dunia Wumpus Wumpus adalah monster yang tinggal di sebuah gua. Dalam hal ini kita memiliki ada 16 ruangan, gitu ya. Di dalam gua terdapat 3 lubang mematikan atau pit yang mengeluarkan angin atau breeze sampai ke ruangan-ruangan yang ada di sekitarnya. Wumpus mengeluarkan bau busuk atau stench, dan dia akan scream atau menjerit pada saat mati jika terpanah dan mati jika terpanah, gitu. Jadi si agen tadi ada yang kelupaan saya jelaskan adalah dia dibekali dengan panah, gitu ya. Dia bisa menembak ke depan saja, gitu ya, panahnya. Terus kemudian agen ini dilengkapi dengan 3 anak panah, gitu ya. Jadi terbatas, bisa jadi dia salah, gitu ya. Dan bisa bergerak hadap ke kanan, hadap kiri, ataupun maju. Jadi nggak bisa balik kanan, tidak bisa berbalik 180 derajat. Kalaupun pengen balik 120 derajat ya berarti harus dilakukan 2 kali ke kanan ataupun ke kiri, gitu ya. Terus kemudian bisa memanjat keluar gua jika posisinya terjepit, terus kemudian akan bump jika menabrak dinding gua, dan akan mati jika memasuki kotak yang terdapat wumpus atau pit. Jadi yang akan dihindari adalah adanya chamber atau room yang ada wumpus atau pitnya, gitu ya. Tapi aman jika memasuki kotak yang di dalamnya terdapat wumpus yang telah mati. Jadi kalau seandainya ada wumpus, maka karena tadi ada panah, kita bisa memanah wumpus itu. Aturan mainnya, saat permainan dimulai, agen berada di posisi 1-1. Tugasnya adalah menemukan emas atau gold, membawanya kembali ke kotak start secepat mungkin, gitu ya, dengan jumlah aksi minimum yang bisa dimiliki tanpa terbunuh. Tujuan utamanya adalah menemukan emas kembali ke kotak tanpa terbunuh, gitu ya. Terus kemudian dari sisi reward mungkin kita bisa berikan reward semacam ini. 1000 kalau seandainya berhasil keluar gua dan membawa emas, gitu ya. Terus kemudian -1 untuk setiap aksi yang dilakukan. Berarti kalau semakin banyak aksinya, reward ini nantinya akan terakumulasi lebih sedikit, gitu ya. Terus kemudian -10.000 jika terbunuh, sebisa mungkin jangan, gitu ya. Dan nanti posisi pitnya ini juga bisa diubah-ubah, jadi di Wumpus World ini bisa dilakukan perubahan. Karena ini adalah sebuah game, bayangkan bahwa si agen ini tidak mengetahui peta secara keseluruhan, gitu ya. Yang dia ketahui apa? Yang dia ketahui pada saat dia masuk ke ruangan 1,1, maka dia hanya bisa mendengar, bisa merasakan dengan indera perasanya, dan juga bisa melihat apakah ada pancaran cahaya emas atau tidak ada di satu ruangan itu. Nilai-nilai yang lain ini asumsinya adalah belum diketahui, knowledge si agen belum bisa mengetahui knowledge itu. Nah,
bagaimana caranya supaya bisa kita mendapatkan emas dan kembali lagi. Nanti kita akan gunakan dengan menggunakan inferensi, proses inferensi dari kalkulus proposisi. Gitu ya. Oke, masalahnya bisa kita lakukan. Yang pertama ada persen yang bisa ditangkap oleh agen, ya. Yang bisa ditangkap tadi ada 3 ya, ada melihat, merasa, sama mendengar, gitu ya. Terus mencium, merasa, dan melihat, gitu ya. Terus mendengar juga bisa. Terus kemudian aksinya adalah bisa apa yang bisa dilakukan oleh agen. Agen ini tadi dikatakan bahwa bisa maju ke depan atau belok kiri, belok kanan, dan juga memanah, gitu ya, dengan tujuan yang ada. Gimana caranya supaya bisa mendapatkan yang paling besar, gitu ya, poin yang paling besar. Apa persepnya? Persepnya di sana adalah bisa kita notasikan dengan cara seperti ini. Jadi kita memiliki ada tabel, tabelnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5, gitu ya. Kalau seandainya ada tabel ini bernilai seperti ini pada suatu lokasi, ini menyatakan stance, breeze, glitternya adalah non, bumpnya adalah non, scriptnya adalah non. Jadi di sini adalah nilainya true, true, false, 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 gitu ya. Maka di sana dinyatakan bahwa ada stance dan juga ada breeze, gitu ya. Jadi kalau ada stance dan ada breeze berarti ruangan di sekitar si agen ini berada, bisa dinyatakan bahwa di sekitarnya nanti akan ada si wumpus, gitu ya. Dan kalau ada breeze berarti di sekitar itu mungkin ada breeze, gitu ya. Dan posisinya dia belum mengetahui posisi yang sesungguhnya ada di mana. Tidak ada glitter, ada bump ataupun screams, gitu ya. Aksinya tadi sudah ditunjukkan. Dan juga ada satu aksi yang belum dinyatakan, yakni grab atau mengambil penumpang, mengambil objek yang berada di kotak di mana agen berada. Ya, terus kemudian ada shot atau memanah dengan arah lurus, jadi dia menghadapnya kemana, gitu ya. Terus kemudian climb, memanjat keluar dari gua. Oke, tujuannya tadi sudah, poinnya sudah dijelaskan juga. Nah, dengan reasoning sekarang. Reasoning kita bisa memanfaatkan proportional logic dengan cara yang pertama kita merepresentasikan fakta atau keadaan dalam simbol-simbol proportional logic, gitu. Jadi kalau contoh misalkan ontologi juga kita mencoba untuk mendesain terlebih dahulu, gitu ya, korelasi antara fakta-fakta dengan objek yang lainnya. Itu nanti kita perlu lakukan hal semacam itu, gitu ya. Terus kemudian seandainya kita memiliki ada fakta seperti ini, maka kita akan katakan bahwa ada stance di kotak baris 1 kolom kedua. Ini representasi kita. Jadi nanti representasi dari teman-teman akan bisa saja berbeda-beda, gitu ya. B21 ini akan menyatakan ada breeze di kotak 21, kolom baris kedua kolom ke-1, gitu ya. Atau mungkin barisnya. Kolom kedua baris ke-1 ya. Sorry. G23 ini ada glitter di kotak 23 dari bawah baris kedua kolom ketiga, gitu ya. Terus kemudian M14 ini ada bump di kotak 14, terus kemudian ada C13 ini ada scream di kotak 13, gitu ya. Jadi dari posisi itu nanti kita bisa mencoba untuk melakukan proses inferensi, gitu ya. Ini fakta-fakta kalau kita bisa menurunkan fakta-fakta itu, gitu ya. Ini hanya notasi. Jadi kalau misalkan nanti ada negasi S12 itu artinya adalah tidak ada stance di kotak 12. Oke, ini contoh yang lain. Negasi S11 berarti tidak ada stance di posisi 11. Nah, yang kita lakukan adalah sebenarnya dia mirip dengan semacam knowledge base system, gitu. Jadi si agen ini merupakan knowledge base system. Bagaimana caranya supaya si agen bisa melakukan melakukan aksi yang tepat berdasarkan penalaran yang ada, gitu ya. Dan tentunya berdasarkan knowledge base atau basis pengetahuan yang dimiliki pada saat itu, gitu ya. Pada awal permainan di mana knowledge base ini tidak ada fakta sama sekali, gitu ya. Jadi artinya si agen ini berawal dari kosong, gitu ya, karena belum melakukan proses percep, gitu ya. Jadi dia belum melakukan
apa ya, pencarian fakta, gitu ya. Karena pertama kali boleh dikatakan main pertama semuanya hitam, gitu ya. Terus kemudian pada saat si agen ini dinyatakan start, dia baru kemudian boleh melakukan proses perset. Perset yang bisa dilakukan tadi kita memiliki ada 5 tuple, nanti akan kita manfaatkan juga. Knowledge base ini hanya berisi beberapa rule yang merupakan pengetahuan umum terkait dengan environment. Tadi kita ketahui bahwa kalau seandainya ada base di satu-satu, maka apa namanya, ada pit di sana atau di mana atau di mana. Itu mungkin yang perlu kita ini kan. Contoh misalkan kita memiliki ada pengetahuan tentang environment-nya adalah seperti ini. Kalau tidak ada stance di 1,1, maka tidak ada wumpus di 1,1 ya, karena baunya kan dia keluar di ruangan itu, atau tidak ada wumpus di 1,2, tidak ada wumpus di 1,1 dan tidak ada wumpus di 1,2 dan tidak ada wumpus di 2,1. Jadi bayangkan di kotak pojok ini kalau dia tidak membaui bau yang busuk, maka next room-nya yang 1,2 itu tidak ada wumpus, atau mungkin yang di 2,1 tidak ada wumpus. Mohon maaf, mungkin bisa jadi saya kebalik dengan notasi 1,2-nya gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Terus kemudian contoh lagi, kalau misalkan tidak ada stance di 2,1, maka tidak ada wumpus di 1,1, tidak ada wumpus di 2,1, dan juga tidak ada wumpus di 2,2, dan juga tidak ada wumpus di 3,1. Jadi di posisi ini nanti yang bernilai benar yang mana? Yang bernilai benar adalah keseluruhannya. Ya, kita belum mengetahui ada atomik ini benar atau tidak. Gitu ya. Jadi rule ini adalah rule umum yang akan dimiliki oleh si wumpus. Gitu ya. R12, jadi nanti juga ada, kalau ada stance di 1,1 berarti ada wumpus di 1,1 atau ada wumpus di 1,2 atau ada wumpus di 2,1. Nanti tergantung mana yang fakta mana dari posisi ini yang bisa kita ketahui. Ya. Ini pengetahuan tentang environment yang itu mungkin bisa dikodekan atau mungkin bisa di logika secara umum gitu ya, diturunkan atau diderive dari sebuah rule general menjadi rule yang lebih spesifik, seperti itu. Proses translasi ini untuk melakukan aksi yang tepat, karena agen harus dibekali dengan aturan yang menerjemahkan pengetahuan menjadi aksi, maka aksi-aksinya juga boleh dikatakan harusnya nanti akan tepat gitu ya. Contoh misalkan translasi yang bisa dilakukan kalau seandainya agen berada di 2,1 dan menghadap timur dan juga ada pit di 3,1, maka jangan maju gitu ya. Dan maju itu karena tadi kan kita cuma punya bisa maju atau tidak atau belok kiri atau belok kanan gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Maka kita harus juga bisa memberikan pengetahuan terkait dengan hal semacam itu ya, dari si agen. T1 ini dibaca jika agen di 21 dan menghadap ke timur dan ada di pit, maka jangan melangkah maju. Dengan yang lain lagi, mungkin nanti kapan kita boleh maju gitu ya, seandainya tidak ada pit dan juga tidak ada wumpus gitu ya, contoh seperti itu. Terus kemudian untuk proses perjalanannya, nanti dengan dunia wumpus kita akan kenal ada yang dinamakan dengan inference. Setiap logika biasanya kita akan melakukan proses inferensi, di mana inference ini adalah proses untuk mencari konklusi atau solusi. Jadi tujuan dari inferensi ini adalah konklusinya. Nah, untuk mendapatkan inference biasanya kita akan melakukan proses reasoning fakta-fakta yang ada. Jadi reasoning ini levelnya jauh lebih lebih rendah bila dibandingkan dengan inference. Karena inference ini adalah proses dari awal sampai akhir, sedangkan reasoning ini adalah a process of deriving new knowledge. Jadi hanya satu bagian saja, tidak mensolusikan keseluruhan, tidak mensolusikan konklusi yang ada. Jadi dia hanya satu fakta, kita bisa mendapatkan fakta yang lain, bisa mendapatkan fakta lain yang lain, itu yang akan kita katakan dengan proses reasoning. Oke. Tadi dinyatakan bahwa agen kita berada di posisi ini. Ya. Pada saat agen berada di posisi ini,
Maka apakah bisa kita tanya apakah ada wumpus di 1,3 gitu. Ini nanti kita bisa lakukan proses reasoning gitu ya. Sorry, ini kayaknya kolom dulu. Apakah ada wumpus di 1,3? Nah, ini mungkin nanti perlu kita lakukan proses reasoning gitu ya. Nah, kalau kita mungkin mudah bisa melihat atau mungkin oh ya di sini ada stance, jangan ke sana dulu deh, ke sana dulu boleh nggak, atau mungkin balik lagi ke posisi awal dulu deh. Karena kalau ini room yang baru pertama kali kita masuki dan kita tahu bahwa di sini belum benar-benar diketahui ada wumpusnya kan, ragu-ragu kita kan, dan di posisi ragu-ragu kita bisa kembali ke posisi yang semula untuk mendapatkan knowledge yang lain gitu ya. Nah, permasalahannya adalah gimana caranya untuk melakukan proses reasoning dari agen. Dari posisi 1,1, ini awalnya knowledge base hanya berisi rule yang tadi, yang masih berupa if ini dan apa, if ini dan apa, gitu ya. Dari sana, sebenarnya kita tidak memiliki ada fakta fakta yang tidak memiliki fakta apapun, gitu ya. Jadi boleh dikatakan pada saat kita berada di satu-satu, kita belum memiliki ada fakta satupun. Gitu ya. Namun yang bisa kita lakukan adalah pada saat kita berada di satu-satu, kita bisa melakukan proses percept. Ya, di sana tidak ada stance, tidak ada breeze, tidak ada glitter, tidak ada yang lain, gitu ya. Maka kita bisa turunkan dari posisi ini, stance-nya tidak ada, breeze-nya tidak ada, glitternya tidak ada, bump dan juga scream nggak ada. Nah, pada saat 1,1 kita ketahui bahwa tidak ada stance, maka bagaimana caranya memanfaatkan aturan inferensi, ya, sehingga kita bisa mendapatkan fakta-fakta baru. Ya. Tadi yang kita miliki adalah ini. Ya, ini kan aturan umum. Kita tahu bahwa tidak ada stance di 1,1. Ya. Dan ini tadi kita nyatakan bahwa ini adalah pengetahuan yang benar. Ya. Kalau seandainya tidak ada stance di 1,1, maka kita bisa punya kalimat ini sebenarnya. Ya. Dari mana? Dari tadi yang pertama kali ada kita kenal ada modus ponens, gitu ya. Seperti itu. Inferensi di 1,1 bisa diturunkan dengan tidak ada S 1,1 dan R 1,1 dan rule 1 ini adalah benar, gitu ya. Jadi kalau kita melihat ada ini adalah benar dan ini adalah benar, maka kalau kita punya alfa dan beta adalah benar dan alfa itu adalah benar, maka kita memiliki ada beta itu adalah benar. Tadi modus ponens yang kita miliki. Terus kemudian kalau kita sudah punya modus ponens, tadi ingat ada n elimination, kita bisa buang n-nya sehingga kita punya ada not W1,1 itu adalah benar, not W1,2 adalah benar, not W2,1 itu adalah benar. Berarti kita bisa tahu bahwa di posisi 1,1 tidak ada wumpus, di posisi 1,2 tidak ada wumpus, di posisi 2,1 tidak ada wumpus. Sehingga kalau kita punya tiga pengetahuan ini, harusnya kita bisa pergi dari 1,1 pergi ke 1,2 atau pergi ke 2,1 gitu ya. Nah, namun pengetahuan ini juga perlu kita lakukan pengecekan lagi dari sisi translasinya gitu ya. Translasinya ini ada dua. Jadi ada hubungan sama wumpus dan juga pit gitu ya. Jangan perginya ini ada hubungan sama wumpus dan ada hubungan sama pit. Yang tadi sudah kita drive adalah yang dari wumpus ya. Maka kita harus melakukan proses inferensi lagi ya. Kita cari. Jadi sudah kita dapati di sini, dan yang kita dapati lagi adalah kan tadi non gitu ya. Non. Kita tidak ada stance. Dari sini kita bisa dapati bumbusnya gimana berada. Non di sini kita bisa dapati ada pengetahuan tentang pit gitu ya. Dinyatakan dari Chris. Kapan pada saat kita punya tidak ada pitch di 1,1 dan rule 3,3. Jadi rule 33. Dari rule 33
ini merupakan alfa dan beta, maka kita bisa turunkan dengan modus ponen. Kalau seandainya alfanya adalah benar, maka betanya adalah benar pula. Dari sana ada an elimination, bisa kita turunkan dengan cara yang sama. Jadi di posisi ini sebenarnya kalau kita tahu bahwa tidak ada wumpus di 1,2 dan tidak ada pit di 1,2, kita bisa bergerak dari posisi 1,1 ke 1,2 gitu ya. Atau mungkin kalau kita ketahui bahwa tidak ada wumpus di 2,1 dan juga tidak ada wumpus di tidak ada pit di 2,1, maka kita bisa bergerak dari posisi 1,1 pergi ke 2,1 gitu ya. Ini yang bisa kita lakukan, dan kalau memungkinkan kita lakukan proses inferensi sampai pada kalimat yang paling atomik, yang paling sederhana, atau mungkin fakta-fakta yang paling kecil gitu ya. Itu mungkin yang kita coba lakukan. Nah, terus kemudian pada saat ini adalah fakta yang didapatkan dari Persib ya. Jadi kita pada saat masuk ke satu ruangan, kita ambil sensornya gitu ya. Oh iya, saya tidak merasakan angin sepoi-sepoi, saya tidak mencium sesuatu gitu ya. Tidak ada glitter, tidak ada ini. Nah, ini adalah merupakan fakta-fakta yang kita miliki, dan itu sebisa mungkin masuk ke yang paling kecil, yang paling atomik. Ini bisa kita dapatkan dari inferensi tadi ya. Terus kemudian kita memiliki ada rule yang ada. Nah, sekarang kita tambahkan lagi. Berarti kalau di posisi ini kan pergi ke 2,1 aman, pergi ke 1,2 juga aman. Terserah agennya bisa pergi kemana gitu ya. Let's say agen berada di 1,1 pergi ke 2,1. Nah, pada saat agen ini pergi ke 2,1, maka dia mendapati ada persep yang seperti ini. Jadi nonnya di 2,1 ini tidak ada stance. Berarti tidak ada stance di 2,1. Nanti kita tambahkan ke knowledge kita gitu ya. Namun ada please. Ada please di 2,1 gitu ya. Tidak ada glitter, tidak ada bump, tidak ada scream di 2,1. Jadi kita bisa tambahkan itu ke knowledge, tapi tidak hanya knowledge saja, kita juga bisa lakukan proses inferensi juga. Ya, dengan cara apa? Ada rule 2 dan negasi 2,1 akan menghasilkan tidak ada wumpus di 1,1. Tadi ini meskipun ini sudah kita miliki, tidak ada wumpus di 2,1, ini juga sudah kita miliki. Yang belum kita miliki adalah ini ya, tidak ada wumpus di 2,2 dan juga tidak ada wumpus di 3,1. Itu akan bisa kita dapati dari an eliminations. Sedangkan yang lain lagi adalah dengan adanya breeze, ya, dengan adanya breeze maka bisa jadi kita memiliki ada pit di 1,1 atau ada pit di 2,1 atau ada pit di 2,2 atau ada pit di 3,1. Tadi kita sudah punya ada yang atomik di sini. Jadi kita hanya tinggal cari yang ada di sana gitu ya. Dengan menggunakan unit resolution. Unit resolution terhadap tidak ada P terkait dengan ini, maka kita akan bisa hapus di sana. Terhadap tidak ada pit di 2,1 juga ini bisa kita hapus. Sehingga nanti yang bisa kita miliki adalah ada pit di 2,2 atau ada pit di 3,1. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini yang kita miliki. Karena kita belum memiliki ada pengetahuan ada pit di 2,2, maka tidak bisa kita lakukan unit resolution terhadap komponen ini. Karena kita tidak memiliki ada pit di 3,1, belum mengetahui ya, maka kita belum bisa melakukan proses unit resolution yang ada di sana. Sehingga dari 2,1 ini tidak bisa kita teruskan ke 3,1 atau kita teruskan ke 2,2. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah kembali lagi ke posisi 1,1 mungkin ya. Karena yang aman adalah di 1,1. Seperti itu. Jadi ini kita tambahkan tadi dapat pengetahuan terkait dengan wumpus dan juga dapat pengetahuan terkait dengan pitnya. Sebenarnya ada tambahan lagi di sini adalah tidak ada stance di 2,1, ada breeze di 2,1, tidak ada glitter, tidak ada bump, tidak ada scream di 2,1. Jadi nanti juga seharusnya itu ditambahkan ke posisi itu. Misalkan ke posisi 1,2 dari balik ke 1,1 terus kemudian naik ke atas, maka kita dapatkan ada stance di sana. Dari posisi stance itu
kita punya pengetahuan yang lain dari proses persepnya, terus kemudian juga kita bisa dapati inferensi yang lainnya itu adalah dengan modus ponen terhadap S12, stance di 1,2 dan R4, maka kita tahu bahwa ada wumpus di 1,3 atau ada wumpus di 1,2, ada wumpus di 2,2 dan juga ada wumpus di 1,1. Tadi dengan wumpus tidak ada wumpus di 1,1 bisa kita eliminir gitu ya. Tidak ada wumpus di 1,2 juga bisa kita eliminir, sehingga kemungkinannya ini yang wumpus 1,3 atau wumpus 2,2 seperti itu. Unit resolution terhadap 1,1, unit resolution terhadap 2,2 ada gitu. Oh, sorry. Tadi kita sudah punya 2,2. Sebentar. Saya coba cek kembali. 2,2 dari posisi sebelumnya. Kita sudah punya itu. Berarti bisa di unit resolution. Terus kemudian ini. Terus kemudian juga unit resolution terhadap wumpus 1,2. Tidak ada wumpus di 1,2. Sehingga kita akan punya satu yang atomik, yakni wumpusnya ada di 1,3. Pada saat kita tahu ada wumpus di 1,3, yang kita lakukan sebenarnya adalah kita bisa melakukan penembakan. Tadi kan dilengkapi dengan panah, panahnya bisa kita manfaatkan untuk menembak wumpus di 1,3. Nah, pada saat seperti itu nanti tentunya juga akan bisa mematikan wumpus dan mungkin itu akan membuat langkah kita jauh lebih mudah gitu ya. Jadi kalau di depan sudah wumpusnya sudah mati, baru kemudian kita bisa bergerak ke depan seperti itu. Itu yang bisa kita manfaatkan bersama. Mungkin itu sebelum kita masuk ke yang berikutnya, barangkali ada pertanyaan, silakan. Mungkin saya perlu break sebentar sebelum pergi ke masuk ke first order logic. Ada pertanyaan tidak terkait dengan kalkulus proposisi tadi? Belum ya, Mbak. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada, mohon izin untuk break sekitar 15 menit. Kita akan ketemu lagi di 14.45 nanti ya. Oke, makasih banyak.
Halo, assalamualaikum. Apakah teman-teman sudah ada di sana? Waalaikumsalam. Hadir. Hadir, oke, makasih Hadir banyak, Pak. Mas. Hadir Mas. Oke, makasih Mas. Oke, saya coba share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah harusnya ya. Oke, tadi kita sampai di posisi ini, di mana dengan proses yang ada kita bisa mendapati ada wumpus di 1,3 gitu ya. Dan pada saat kita mendapati ada wumpus di 1,3, maka kita bisa melakukan aksi yang bersesuaian. Dalam hal ini adalah kita bisa memanah wumpusnya sehingga memberikan ruang gerak yang jauh lebih bebas dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang yang itu tadi adalah logika proposisi. Kalau di level logika tadinya di mana ya? Ada ini. Itu tadi ada logika proposisi gitu ya, di mana kita prosesnya adalah hanya melihat fakta. Ya. Salah satu karakteristiknya hanya melihat fakta, apakah di satu fakta itu benar atau salah gitu ya. Namun kita tidak melihat ada komponen lain, yakni objek atau mungkin relasi antar objek gitu ya. Jadi nanti kita akan coba lihat kalau seandainya kita memasukkan sebuah objek, bagaimana cara kita untuk bisa melakukan proses inferensi dan kawan-kawan. Dan sebenarnya di posisi itu juga masih sama dengan yang sebelumnya. Hanya nanti kita akan tambahkan ada operator sedikit gitu ya. Operatornya apa? Mungkin ada universal atau mungkin eksistensial dan seterusnya seperti itu. Tadi kita sudah sampai di sini. Inferensi modus plan kita bisa lakukan inferensi sampai ditemukan wumpus di posisi 1,3 gitu ya. Nah, sekarang untuk maju ke logika berikutnya, ada yang dinamakan dengan first order logic, di mana kita akan memasukkan ada yang dinamakan dengan objek dan juga hubungan antara objek terkait dengan fakta yang ada. Dalam first order logic, yang dimaksud dengan objek adalah sesuatu yang dengan identitas individu gitu ya. Contoh misalkan handphone gitu ya, dengan handphone yang lain. Kita tahu bahwa karena dia adalah objek yang berbeda, maka kita akan katakan bahwa handphone itu merupakan objek gitu ya. Nanti ada yang lain, misalkan people memiliki nama yang dinamakan dengan Agung dengan Faidil, itu akan berbeda gitu ya. Warna itu pun punya properti gitu ya. Properti ini yang mungkin nanti akan membedakan dari objek satu dengan objek yang lain, itu akan berbeda. Contoh misalkan red, circle, rectangle dan kawan-kawan gitu ya. Dan juga nanti pada saat kita memiliki ada objek satu dengan objek yang lainnya, maka antar objek ini juga nanti akan memiliki hubungan gitu ya, yang kita sebut sebagai relasi. Contoh misalkan bigger than. Kalau misalkan kita punya angka 10 dengan angka 5, maka kita bisa katakan bahwa 10 lebih besar dari 5. Itu yang akan menjadi sebuah relasi atau hubungan gitu ya. Atau mungkin ayah dari gitu ya, atau mungkin dosen, atau mungkin dosen dari, atau mungkin mahasiswa dari, atau mungkin yang lain. Itu yang dinamakan dengan relasi. Terus kemudian function. Jadi dalam konteks relasi ini nanti akan menyatakan apakah sesuatu itu bernilai true or false gitu ya. Sedangkan untuk function di sini akan menyatakan relasi, namun keluarannya itu bukan hubungan yang sifatnya adalah logika, tapi yang sifatnya adalah objek itu sendiri. Gitu ya. Contoh misalkan father of Faidil, maka nanti dia akan mengembalikan sebuah objek yang lainnya. Gitu ya. Sehingga nanti dari sana dalam tanda kutip properti dari logikanya akan jauh lebih kompleks, di mana kita masih memiliki ada true or false dalam proses atomic sentence ya. Ini adalah bisa kita nyatakan dalam sebuah predikat gitu ya. Terus kemudian predikat nanti bisa juga dengan konektif gitu ya. Ataupun yang kita kenalkan baru di sini adalah quantifier, di mana quantifiernya nanti hanya ada dua. Dua ini adalah ada yang dinamakan dengan all dan juga ada yang dinamakan dengan some gitu ya. For all dan juga for some gitu ya.
Pada saat kita nanti menggunakan quantifier for all, maka nanti akan memiliki konsekuensi logis turunan yang lain. Sedangkan pada saat kita menggunakan quantifier for some, itu pun juga akan memiliki quantifier turunan logis dari objek-objek yang lain atau mungkin fakta-fakta yang lainnya, seperti itu. Sebuah konstan ini nanti mengacu pada objek yang spesifik, gitu ya. Terus kemudian variabel ini menyatakan bahwa ada sebuah variabel tertentu yang bisa dinyatakan diganti nilainya dengan konstanta-konstanta yang ada, gitu ya. Terus kemudian predikat-predikat ini bisa kita bisa tadi dinyatakan yang menyatakan hubungan antar objek, sedangkan function yang menyatakan hubungan relasi khusus dengan values, gitu ya. Itu mungkin yang akan muncul dari first order logic kita. Dari sisi atomic sentence, suatu ini bisa dibentuk dari predikat. Ya, predikat di sini ada term-term tertentu atau mungkin pengecekan apakah suatu term itu akan sama dengan term yang lain atau tidak. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Contoh misalkan predikat adalah sepatu Budi, terus kemudian ada saudara Andi, Budi. Nanti bisa kita ketahui apakah Andi itu saudara dari Budi atau tidak. Seperti itu. Kalau yang ini bentuknya adalah function. Terus kemudian memberi Andi Budi kue coklat, yang artinya adalah mungkin ada operasi di dunia nyata yang menyatakan bahwa Budi ini diberikan Andi sebuah kue coklat, gitu ya. Atau mungkin Andi memberi Budi sebuah kue coklat, gitu. Itu mungkin yang akan terjadi. Terus kemudian kita tahu tadi di sini ada sebuah function, gitu ya. Sebuah function ini juga bisa kita tanyakan apakah dia memiliki satu buah relasi dalam hal ini adalah saudara Andi itu apakah sama dengan Budi atau tidak. Jadi di posisi ini sebenarnya bukan atomic sentence kalau saya berpendapat bahwa ini sudah merupakan suatu complex sentence menurut saya, gitu. Tapi di posisi ini disebutkan bahwa ini adalah atomic sentence yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah fakta yang mungkin akan bernilai true atau false, gitu ya, atau mungkin yang lainnya. Complex sentence ini kalau kita gabungkan dengan menggunakan konektif, contoh misalkan ada konektif if then, gitu ya. Kalau seandainya Budi itu adalah saudara dari Andi, dan ini kalau seandainya ini bernilai true, mungkin kita bisa memberi Andi Budi kue ini akan bernilai true juga, gitu ya. Atau mungkin kalau seandainya kita memiliki statement ini adalah bernilai true dan Budi itu adalah saudara Andi, maka nanti ada kita bisa turunkan dengan modus ponen, ya, masalah modus ponen dengan mencari fakta yang ini memberi Andi, Budi, kue itu adalah benar juga. Yang lain lagi adalah quantifier. Ini quantifiernya tadi ada dua. Yang pertama adalah quantifier for all, di mana pada saat kita memanfaatkan quantifier all, itu artinya adalah semua objek yang terkait dengan suatu predikat tertentu itu akan bernilai benar, gitu ya. Contoh misalkan dengan simbol ini dinyatakan sebagai for all, artinya adalah contoh misalkan for all x, jika x itu adalah anak kecil, ini variabel, gitu ya, dan kita memiliki ada kalimat for all x anak kecil suka x, permen, yang artinya adalah x ini akan suka permen, gitu ya, siapapun anak kecilnya, gitu ya. Nah, maka dari sana nanti akan memiliki ada konsekuensi logis. Kalau seandainya Andi itu adalah anak kecil, maka seharusnya Andi suka permen. Jadi nanti akan digantikan dengan objek-objek yang lain. Bisa kita masukkan dengan semesta pembicaraan kita, gitu ya. Tentunya hanya terbatas pada lingkup semesta pembicaraan itu, gitu. Kalau seandainya Anto itu adalah anak kecil, maka Anto akan suka permen, dan seterusnya. Jadi semuanya akan kita list ke sana, masuk pada quantifier for all. Quantifier for all ini kalau dari sisi kalkulus predikat biasanya akan dipergunakan untuk menyatakan mencari tahu apakah ada kesalahan dari sisi satu tertentu atau enggak. Seandainya ada satu yang salah, maka harusnya kebenaran dari kalimat ini tidak akan kita miliki, gitu ya. Tapi mungkin kita juga bisa berawal dari kalimat ini untuk kemudian kita bisa miliki yang lainnya, seperti itu. Atau mungkin dari sisi inferensi, kalau seandainya ada satu yang salah, maka ini pun akan salah. Itu juga bisa kita lakukan dari cara yang berbeda. Sedangkan quantifier for some
ini artinya adalah ada sesuatu, gitu ya. For some X, anak kecil X suka X, permen. Jadi artinya di sini adalah bisa jadi yang suka itu hanya sebagian saja, atau mungkin paling tidak hanya ada satu saja. Ya, meskipun demikian, dari sisi inferensi kita harus melakukan pencacahan terhadap semua objek yang menjadi semesta pembicaraan. Jadi Andi, Anto, Budi, yang lainnya nanti akan kita masukkan. Ini harusnya OR, bukan N. Harusnya OR. Anak kecil Andi, if anak kecil Andi dan suka permen, suka Andi, permen, atau, jadi di sini konsepnya adalah atau. Jadi kalau seandainya ada satu, maka secara keseluruhan ini akan sudah menjadi benar, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sisi inferensinya, nanti selain 7 aturan proporsional logik yang tadi sudah kita miliki, mulai dari modus ponen, terus kemudian ada N elimination, N introduction, terus kemudian unit resolution dan kawan-kawan. Nanti kita juga akan kenal yang dinamakan dengan universal elimination atau existential elimination dan juga existential introduction, gitu ya. Jadi di posisi ini nanti yang akan membuat proses inferensi itu menjadi jauh lebih berbeda bila dibandingkan dengan kalkulus proposisi yang sebelumnya, gitu ya. Ini contoh yang tadi masih kita manfaatkan, terus kemudian bisa kita manfaatkan pula untuk kasus yang ini. Jadi pada hukum pernikahan menyatakan bahwa suatu pernikahan adalah tidak sah jika kedua mempelai memiliki hubungan keponakan. Lihat bahwa hukum ini adalah berlaku secara umum, tidak berlaku pada satu orang, dua orang. Maka dengan hukum yang seperti itu kita bisa gunakan untuk universal. Kita manfaatkan dengan menggunakan universal quantifier. Gitu ya. Jadi semuanya akan tidak sah kalau seandainya ada hubungan keponakan. Terus kemudian sedangkan yang di sini adalah hanya ada satu buah fakta saja, gitu. Jadi satu fakta ini tidak menyatakan di posisi ada di sana. Satu fakta, terus kemudian ada fakta yang lain. Ini, Wati adalah anak kandung Budi. Ini satu fakta. Terus kemudian fakta yang lain adalah Andi adalah saudara kembar Budi. Nah, nanti ada permasalahan. Kalau seandainya kita menggunakan first order logic, maka bagaimana caranya kita bisa melakukan proses inferensi bahwa pernikahan Andi dan Wati itu adalah tidak sah. Jadi karena ini tadi berlaku keseluruhan, maka mungkin nanti kita perlu mencari tahu apakah Wati ini adalah keponakan dari Budi. Gitu ya, itu mungkin yang menjadi permasalahan. Atau kebalikannya, jangan-jangan Budi ini yang menjadi keponakan dari Wati. Gitu ya, itu yang mungkin bisa kita lakukan sehingga bisa kita tentukan apakah pernikahannya itu sah atau tidak sah. Gitu ya. Kalau nggak salah kemarin teman-teman pada saat biasanya tes S2 ada materi terkait dengan hal ini ya, kalau nggak salah. Oke, apa yang dilakukan? Yang pertama kali harus kita lakukan tentunya membuat rule gitu ya. Rule-nya yang tadi adalah ada keponakan gitu ya. Keponakan X, Y, N menikah, X, Y dan tidak sah pernikahannya gitu ya. X, Y ini tidak sah menikah gitu. Atau mungkin kalau misalkan nggak mau seperti ini ya, tidak. Oh sorry, ini karena ada menikahnya yang di sini tidak sah menikah. Oke, terus kemudian dari fakta yang tadi kita punya ada fakta Wati menikah dengan Andi, ada hubungan Wati dengan Budi tadi. Kita punya hubungan seperti ini. Terus kemudian ada Budi saudara kembar dari Andi. Dan juga sebenarnya kita punya aturan yang lain, yakni kalau dia saudara kembar maka dia adalah saudara kandung, dan kalau seandainya ada hubungan anak kandung dan saudara kandung dari orang tuanya, maka akan kita sebut sebagai keponakan. Jadi siapapun dia yang menjadi anak kandung Y, pada saat Y ini adalah saudara kandung dari Z, maka Z ini, si dia itu adalah keponakan dari Z. Ini secara umum aturannya seperti itu. Jadi universal quantifier ini biasanya di generate, kita masukkan rule untuk semua yang berlaku keseluruhan terhadap semua objek yang sedang menjadi semesta pembicaraan. Terus kemudian langkah yang lain, kalau seandainya kita sudah memiliki ada yang pertama sampai yang ke-6 ini,
di samping ada fakta-fakta, 3 fakta ini, yang lainnya adalah rule, maka kita bisa lakukan dengan cara dari 35 dan universal elimination. 35-nya itu adalah ini. Sorry, saya print screen sebentar biar nanti mudah untuk teman-teman bisa. Karena nanti kita bolak-balik untuk mendalami itu. Oke, saya sudah print screen. Terus kemudian langkah yang berikutnya adalah dari 35 dan universal elimination. Ya. Jadi di 35 ini adalah saudara kembar X, Y, ya, dan universal elimination. Universal elimination ini tadi kan kita dari posisi ini punya banyak, ya. Maksudnya apa? Karena semesta pembicaraan kita adalah ada Wati, Andi, dan Budi, makanya sebenarnya kita memiliki ada yang kecilnya itu adalah saudara kembar Wati, Andi, maka saudara kandung Wati, Andi. Saudara kembar Wati, Budi, saudara kembar Wati, Budi, maka saudara kandung Wati, Budi. Saudara kembar Budi, Andi, saudara kembar Budi, Andi, maka saudara kandung Budi, Andi. Seperti itu. Jadi di posisi itu sebenarnya kita akan memiliki, karena kita memiliki ada di posisi ini adalah saudara kembar Budi, Andi, kita bisa punya saudara kembar Budi, Andi, maka saudara kandung Budi, Andi. Itu yang menjadi target di langkah berikutnya. Ini tadi kita punya ada saudara kembar Budi, Andi, maka saudara kandung Budi, Andi. Nah, di posisi ini karena kita memiliki ada satu fakta, ya, dengan universal elimination kita memiliki ada satu kalimat, tapi kalimat itu masih belum menjadi fakta seperti yang ada di atas ini. Tadi kalau kita sudah punya saudara kembar Budi, Andi, maka saudara kandung Budi, Andi. Di posisi ini kita punya ada alfanya adalah true, maka betanya juga harusnya bisa kita tentukan true. Dengan cara apa? Dengan modus ponen, ya. Kalau nggak salah seperti itu. Tidak, coba cermati. Ya, benar. Dengan 34, 37, 37-nya ini adalah yang baru kita drive, maka kita akan memiliki ada modus ponen. 34-nya lihat saudara kembar Budi, Andi. Jadi di posisi itu kita punya, nanti akan bisa kita drive saudara kandung Budi, Andi. Oke, nah sekarang yang kita miliki adalah saudara kandung. Apa yang bisa kita manfaatkan? Lihat bahwa kita punya saudara kandung, ya, saudara kandung dan juga anak kandung, ya kan? Saudara kandung, kita punya anak kandungnya adalah Wati, Budi, dan saudara kandungnya adalah Budi, Andi, ya. Kita punya ada anak kandung Wati, Budi. Ini adalah Budi, Andi. Berarti hubungan antara Wati dengan Budi sudah bisa kita ketahui. Mungkin nanti ada keponakan gitu ya. Seperti itu. Yang ingin kita lakukan ada di sana. Dari 36 dan universal elimination kita punya ada anak kandung Wati, Budi, saudara kandung Budi, Andi, keponakan Wati, Andi. Tadi kita punya ada fakta ini dan fakta ini, sehingga kita bisa punya N introduction, ya. Dari N introduction kita bisa punya modus polen, gitu ya. Seperti itu. Ini punya kita bisa introduce di sana. Yang berikutnya adalah dengan modus ponen kita bisa dapati keponakan Wati, Andi. 34 dan 310. Nih, kita sudah punya di posisi ini, keponakan Andi, Wati. Nah, kita posisinya yang berikutnya targetnya di posisi ini. Apakah tidak sah menikah Andi, Wati, Andi? Seperti itu. Nah, di posisi itu kita akan lakukan penelusuran berikutnya, yakni dengan universal elimination, keponakan Wati, Andi, menikah Wati, Andi, tidak sah menikah Wati, Andi. Jadi kita punya ada satu instance-nya adalah seperti ini, maka kita akan bisa drive dengan N introduction. Tadi keponakan Wati, Andi sudah dapat dari yang 11, menikah Wati, Andi dari data yang sebelumnya, ya di sini menikah Wati, Andi ini.
Maka dengan end introduction kita punya, nanti dengan introduction yang ada di 3.13 ini dengan apa namanya modus ponen juga kita bisa dapati bahwa ada fakta tidak sah menikah wati koma andi, dan tadi ini yang akan menjadi tujuan kita seperti itu yang ada di posisi first order logic, di mana biasanya first order logic ini akan dilakukan proses penelusurannya bentuknya adalah tree. Lihat bahwa kalau saya kembali ke depan posisi ini, ya posisi ini 35 kita bisa bertanya gitu ya, apakah saudara kembar Budi koma Andi, apakah saudara kembar Wati koma Budi, apakah saudara kembar Wati koma Andi, ataukah yang lainnya. Jadi semesta pembicaraan itu akan tentunya akan membangun semacam tree yang sangat banyak. Kenapa? Karena universal elimination ini harus kita lakukan proses pengecekan terhadap keseluruhan fakta yang bisa kita coba untuk kita try seperti itu. Itu mungkin yang akan memberikan kompleksitas terkait dengan universal eliminations yang tidak kita bahas di slide gitu ya. Tapi itu ada kompleksitas dari sisi sana. Sehingga nanti kalau teman-teman melakukan proses first order logic, nanti juga akan mendapati kesulitan yang sama di posisi itu, di mana kompleksitasnya tentu akan jauh lebih meningkat. Ontologi juga kalau tidak salah sama seperti itu. Oke, itu tadi first order logic. Sepertinya sudah tinggal kita masukkan ke Wumpus World, di mana Wumpus World ini dinyatakan bahwa seharusnya first order logic-nya jauh lebih sederhana, di mana ada beberapa rule yang tidak perlu kita definisikan satu persatu. Jadi contoh misalkan kalau seandainya ada glitter, maka aksinya adalah grab sesuatu. Jadi kalau yang sebelumnya aksi grab, aksi yang lainnya itu dilakukan atau mungkin didefinisikan satu persatu pada room tertentu. Kalau ada glitter maka harus di grab kayak gitu. Jadi ini yang akan menyederhanakan dari sisi rule tentunya, tapi dari sisi proses pencarian mungkin masih tetap sama proses pencariannya. Kita harus melakukan ekstraksi fakta, itu satu ruangan dapat persip sesuatu, terus kemudian kita evaluasi dapat fakta-fakta apa saja, masukkan ke fakta ke tabel knowledge base dan seterusnya. Itu pun akan masih sama di proses itu. Itu mungkin perkuliahan kita kali ini terkait dengan logika yang ada. Mungkin nanti kita akan coba tambahkan ada fuzzy logic di pertemuan berikutnya. Itu saja. Ada pertanyaan, silakan kalau seandainya ada. Belum ada kayaknya, Mas. Belum ada ya, Mbak Nabila. Oke. Kalau belum ada, mungkin saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.